Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita masuk review probability and statistic. Jadi kita akan menggunakan bahan ajar dari Robert Stengel, penulis dari Optimal Control and Estimation ya. Ini bahan kuliah di Princeton University juga. Untuk mempelajari Kalman filter atau optimal filter ini memang kita perlu sedikit mereview probability and statistic. Sebelumnya semuanya sudah pernah dapat probability and statistic ini ya. Sebenarnya baru belajar sih Pak. Anissa udah dapat ya? Sudah waktu S1, Pak. Oke. Anda S1-nya di mana, Dik? Saya di Andalas, Pak. Oke. Padang. Ada yang belum dapat probability and statistic? Sudah dapat semua ya? Sudah Pak. Ahmad Nur Maulana udah dapat? Sudah, Pak. Ayu Mawada udah? Sudah, Pak. Raid sudah? Pak. Ratno sudah? Ya sudah Pak. Tria sudah? Sudah Pak. Hansa sudah? Maaf Pak, saya baru bergabung karena tadi mic error. Oke, Anda sudah Yang pernah ditanyakan dapat apa ya Pak? probability statistik belum di S1? Oh sudah Pak. Nah, ya. Oke, kita akan mereview ya. Mungkin sebagiannya ada konsep lanjut kalau Anda mulai merasa oh ini perlu apa ya? Lebih pelan Anda beri feedback ke saya. Oke. Sumbernya Robert Stengel ini dia menggunakan Papules, tapi sebetulnya ya Anda bisa ambil dari mana saja ya probability dan statistiknya. Papules ini recommended juga karena dia itu langsung membahas random process atau yang sering disebut proses stokastik ya. Untuk Kalman filter atau optimal filter maupun stochastic optimal control ini nanti ya sering disebut linear quadratic Gaussian. Kita tidak cukup hanya mempelajari konsep probability and statistic dan random variable, namun kita juga perlu mempelajari konsep random processes atau proses acak atau sering disebut proses stokastik. Ada yang sudah mempelajari stokastik proses waktu S1? Belum. Sudah pernah dengar proses stokastik? Belum Pak. Raid sudah? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Tria sudah? Stochastic proses? Belum Pak. Sudah? Belum Pak. Belum ya? Hansa sudah pernah mempelajari proses stokastik? Belum Pak. Ada yang sudah? Kalau nggak ada yang jawab berarti saya anggap mungkin memang belum familiar ya. Jadi
Anda perhatikan baik-baik, ini seolah-olah review, padahal setengahnya bukan review mungkin ya, tapi pendalaman. Sebenarnya kalau yang lebih bagusnya itu proses stokastik itu 1 kuliah ya, 2 SKS atau 3 SKS. Sebetulnya itu prasyarat untuk mempelajari kuliah ini gitu. Tapi ya karena keterbatasan waktu kita akan coba review dan kita ambil konsep-konsep pentingnya saja. Ya. Bagi yang ingin mendalami silakan mempelajari dari bukunya Papulis ya. Anastasios Papulis kalau nggak salah, ini termasuk very standard book tentang proses stokastik. Oke. Jadi kita kembali ke konsep probability dulu ya. Biasalah, kalau kita bicara probability ini sebenarnya kita biasanya sedang bicara tentang sesuatu yang uncertain, yang tidak pasti. Sesuatu yang pengetahuan kita tentangnya itu tidak pasti atau tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang itu karena datanya tidak bisa kita akses atau pengukurannya tidak lengkap. Ya. Kebanyakan hal-hal yang menjadi fokus penelitian kita memiliki sifat ini ya. Pengetahuan kita tentang hal itu nggak lengkap, nggak pasti. Misalnya dalam setiap pengukuran ada error begitu. Nah ini lebih menarik ya, konteks baik filter optimal maupun probability and statistik ini. Kalau kita lihat modern physics yang dimulai dari fisika kuantum itu malah mengatakan bahwa kalau kita bisa mengukur posisi itu lebih akurat, kita nggak akan bisa mengukur momentum atau kecepatan akurat juga. Mereka berbanding terbalik. Ya. Sehingga akhirnya bukan hanya menambah ketelitian alat ukur ya, tapi bukan hanya menambah ketelitian alat ukur, tapi juga apa namanya, dari sisi sifat alamiahnya itu sendiri ada sesuatu yang memang tidak bisa dicapai. Artinya manusia nggak akan pernah bisa mengukur posisi maupun ketelitian seteliti mungkin. Sehingga ada batas alamiah di mana ujung-ujungnya itu manusia nggak bisa mendapatkan pengetahuan yang pasti. Itu yang menjadi basic dari mekanika kuantum. Jadi probability ini menjadi makin meningkat lagi karena itu. Gitu ya. Sebentar ya. Oke, jadi kita teruskan. Ada beberapa penafsiran tentang probability ini ya. Yang paling populer itu adalah penafsiran objektif atau frekuentis. Satu lagi adalah Bayesian.
sebetulnya probability itu sendiri adalah cabang dari matematik. Semua probability, statistik, random variable, dan lain-lain itu bermula atau dasarnya adalah aksioma yang disebut aksioma Kolmogorov yang terdiri dari 3 aksioma, ya, bahwa probability itu lebih besar sama dengan 0, probability suatu kejadian yang pasti itu adalah 1. Ini identik atau sama dengan probability sample space, ya, atau seluruh kejadian dalam ruang probabilitas atau semesta probabilitas yang biasa disebut dengan sample space. Terus aksioma yang ketiga adalah probability gabungan dari 2 event atau 2 kejadian yang mutually eksklusif, yang tidak memiliki elemen yang sama, adalah penjumlahan kedua probabilitas tersebut, ya, sifatnya aditif. 3 aksioma ini sering disebut aksioma Kolmogorov, ya. Nah, kemudian apa sebetulnya makna probabilitas? Itu ada beberapa interpretasi, ya. Jadi kalau ditanya probabilitas itu sebetulnya apa, nggak ada yang bisa jawab. Tapi ada beberapa interpretasi. Ya, secara matematis probabilitas, ya, fungsi yang mengassign dari event atau kejadian, ya, kejadian tertentu yang menjadi himpunan bagian dari semesta probabilitas yang disebut sample space itu ke bilangan real antara 0 dan 1. Tapi apa makna probabilitas itu sebetulnya? Yang ada adalah interpretasi, tidak ada nggak seperti kalau kita bicara handphone, itu jelas barangnya handphone, ya. Nah, ada 2 interpretasi utama probabilitas, ya. Interpretasi klasik itu adalah favorable outcomes interpretation, ya, yang biasanya ini kita bayangkan bahwa eksperimen N itu diulang cukup sering. Dari N eksperimen itu berapa kemunculan kejadian A, I di sini, ya. Maka probability kejadian A itu diinterpretasikan sebagai proporsi dari N besar itu berapa proporsinya, berapa percentage kejadian AI itu. Itu adalah interpretasi klasik. Ini kadang-kadang disebut interpretasi frekuensi dari probabilitas. Orang yang menggunakan interpretasi ini biasanya disebut frekuentis. Interpretasi probability yang lebih modern adalah subjective interpretation. Bahwa probability itu adalah derajat keyakinan atau derajat kepercayaan bahwa kejadian AI itu benar atau kejadian AI itu betul-betul terjadi. Nah, ini adalah subjective interpretation, kadang-kadang disebut bias interpretation. Yang lebih modern lagi adalah interpretasi konsensus, ya. Karena kalau subjektif, setiap orang subjektif masing-masing, jadi nggak ketemu, ya.
mendefinisikan probabilitas itu subjektif, masing-masing dari peneliti bisa mendefinisikan sendiri. Maka dari berbagai subjektivitas itu diambil konsensus. Nah, jadi penjelasan ini tuh sangat penting ya. Kenapa? Supaya kita semua sadar bahwa semua teori yang dikembangkan atas dasar probability and statistik, stochastic process, dan lain-lain, di fondasi paling dasarnya itu ada isu yang sangat fundamental yang boleh dikata belum solve ya. Bahwa kita bisa bicara Fibonacci, fungsi distribusi Gaussian, white noise, dan lain-lain. Tapi makna yang paling dasarnya yang menghubungkan ekspresi-ekspresi matematis tersebut ke realitas itu multi interpretasi. Bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Yang lebih menarik lagi, hampir semua, boleh dikata seluruh sains ya, itu mendasarkan dirinya berdasarkan data pengukuran empirik. Dan di setiap pengukuran, pengambilan kesimpulan dari data pengukuran empirik ke kesimpulan, itu hampir selalu digunakan kerangka kerja probability statistics. Artinya dalam setiap sains itu berpotensi di dalamnya itu tidak murni objektif dan tidak bisa diinterpretasikan secara tunggal. Ya. Ini tentu untuk engineer biasanya sulit menerima kenyataan ini ya, kadang-kadang frustasi. Tapi sebetulnya tidak perlu seperti itu ya. Kalau kita lebih arif ya itulah batas pengetahuan manusia ya, tinggal kita manage kenyataan itu dengan bijaksana, dengan arif ya. Toh kenyataannya nanti di setiap penerapan sains dan teknologi itu tidak pernah kita lepas dari konsensus, kesepakatan. Jadi ini adalah hal yang sangat dasar ya. Nanti di Kalman-Filter sama ya, Anda kan pasti akan mengukur ya, ngambil data mengukur. Nah, kalau di filsafat klasik pengukuran seperti yang tadi saya jelasin, orang tuh bisa mengukur seteliti mungkin tergantung alat ukurnya. Tapi di filosofi of science yang modern ya, filosofi of science and engineering, saintis maupun engineer itu sadar bahwa ternyata tidak pernah kita bisa mengukur yang murni objektif karena pasti kita set up, pasti ada sudut pandang peneliti, ya pasti ada sumber-sumber error alamiah yang tidak pernah bisa kita nolkan seperti mekanika kuantum dan lain-lain. Jadi basically ada tapal batas pengetahuan manusia, basically pengukuran itu juga tidak pernah bisa 100% objektif, 100% teliti. Ya, semuanya ada batas yang tidak bisa dilewati. Jadi perhatikan banget bahwa kalau kita lihat misalnya Anda mengikuti kuliah dari suhunya AI di era modern ini yang menjadi think tank-nya Google Brain. Beliau pernah menjadi head of Google Brain dan kemudian beliau juga pernah
menjadi head dari Baidu Artificial Intelligence yang merupakan pesaing dari Google Brain. Ya. Saat ini beliau usianya 45 tahun, beliau lahir tahun 76. Pada tahun 97 beliau lulus S1 dengan nilai tertinggi di 3 bidang sekaligus, computer science, ekonomi, dan statistik. Pada umur 26 tahun beliau memperoleh gelar PhD dalam bidang artificial intelligence atau machine learning. Dan kemudian beliau adalah orang yang membesarkan Google dan mentransformasi Google, berhasil mentransformasi Google menjadi AI company. Basically sekarang Google itu tidak sekedar search engine tapi adalah AI company. Ya, dan perusahaan-perusahaan seperti Apple dan perusahaan-perusahaan startup maupun unicorn itu hampir semua bergeser menjadi artificial intelligence company. Nah, kalau Anda ikut kuliah Mr. Andre Eng itu yang tadi saya ceritakan, dan beliau adalah CEO dari Coursera, kuliahnya dalam machine learning dan estimasi dan dalam machine learning itu sudah diikuti. Kalau di Stanford itu setiap kuliah itu bisa lebih dari 1.000 orang. Kalau di internet yang sudah ikut kuliahnya itu lebih dari 100.000 orang ya. Nah, beliau menginvestasikan waktu khusus untuk menjelaskan interpretasi tradisional maupun interpretasi subjektif dari probability. Ya, itu hal yang tidak bisa di skip ya. Anda harus ingat betul probability basically nanti kembalinya seluruh ilmu probability dan statistik itu secara matematik by definition kembali ke aksioma Kolmogorov. Namun ketika kita mau menafsirkan hasil-hasil penurunan kita, perhitungan kita, apa yang disebut p-value, significance, error tipe alpha, error tipe beta, random variable, distribusi Gauss, distribusi Poisson. Ketika mau kembali ke alam nyata, menafsirkan hubungannya dengan alam nyata, kita selalu akan kembali ini sebetulnya apa yang dimaksud dengan probability. Apakah kita mau pakai pendekatan tradisional atau pendekatan subjektif? Data scientist kebanyakan pakai pendekatan tradisional, tapi semakin ke sini saya menganjurkan orang untuk menggunakan mix ya, yang namanya interpretasi konsensus ya. Subjective interpretation yang disepakati antar peneliti atau antar data scientist atau antar engineer yang meneliti hal yang sama. Berbicara tentang Kalman filter, optimal control ya, optimal estimation, ini tidak lepas dari data science dan tidak lepas dari machine learning. Di core-nya Kalman filter itu ada linear regression yang menjadi very basic dari machine learning. Cuma sudut pandangnya beda. Nah, jadi itu perlu Anda note khusus ya. Ya. Bahwa ketika kita bicara regresi linear, nanti Anda ketemu solusi eksak, biasanya disebut persamaan normal. Nah, itu arahnya nanti itulah yang sering digunakan untuk berbagai solusi di dunia kontrol. Nanti di dunia machine learning yang sering digunakan itu adalah pendekatan rekursif, ya, pendekatan iteratif menggunakan kekuatan komputasi, dan nanti banyak persoalan di machine learning itu yang memang tidak ada solusi eksaknya. Oke. Kembali, kalau kita bicara probability and statistics ya, probability itu
salah satu pemahamannya adalah cara untuk mengekspresikan keyakinan bahwa sebuah kejadian tertentu akan muncul atau telah muncul gitu. Yang telah muncul juga belum tentu kita tahu gitu. Sepenuhnya gitu. Ya enggak semua informasinya nyampe ke kita. Misalnya Gajah Mada, dia itu masih saudaranya keluarga kerajaan atau dari wong cilik gitu. Kalau Anda baca naskah-naskah mungkin ada berbagai sumber. Jadi pengetahuan kita tentang Gajah Mada pun bisa jadi itu probabilistik walaupun sudah terjadi. Kemudian statistik itu adalah sebuah matematik ya, sebuah cabang matematika ya, untuk menggunakan secara efektif data numerik ya, menggunakan secara efektif data numerik. Ya, kalau bisa nanti ya untuk menginferensikan sesuatu tentang populasi. Saya kurang sepakat dengan Pak Stengel ini, dia statistik disebut science. Menurut saya itu keliru. Karena statistik itu bukan sains ya, tapi matematik. Beda ya. Tolong di note ya, kata Pak Dimitri, ini slide ini mungkin menurut saya kurang tepat. Oke, saya rasa ini sangat umum ya. Biasa ini adalah pengertian dasar probability. Anda bisa baca sendiri. Ya, saya akan berhenti di hal-hal yang penting. Ada yang disebut cumulative probability, dia dijumlahkan dari kiri ya, gitu. Jumlah probability total lah ya. Maaf, ngilang.